Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil wara Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam petua hikmah Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, beliau pernah berkata, kata beliau, in aradtum ayyakunal haqq azza wa jalla lakum fashtagilu bi ta'atih was-sabri ma'ah war-ridha bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jika kalian ingin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kalian kebaikan, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian, maka kerjakanlah 3 hal. Fashtagilu bi ta'atih, maka sibukkanlah diri kalian dengan berbuat taat kepada Allah. Wasabri ma'ah, bersabar serta Allah. Dan yang ketiga, waridha bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Waridha bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. Alhamdulillah, di minggu yang kemarin telah kita kupas perbedaan antara ikhlas dan juga ridha. Ikhlas dan juga ridha. Dan insyaallah dalam kesempatan mulia ini yang akan kita kupas lagi makna mahabbah dan juga ridha. Cinta dan juga ridha. Mahabbah itu cinta, ridha. Jadi ada sebagian orang beranggapan bahwa cinta dan ridha itu adalah hal yang berbeda. Ada pula yang beranggapan bahwa mahabbah, cinta dan ridha itu adalah hal yang sama. Meskipun memang kalau secara lafaz hurufnya memang berbeda. Kalau ridha ada huruf ra, dha dan lain sebagainya, mahabbah pun mim ha dan lain sebagainya. Memang ada perbedaan huruf, secara kata memang berbeda. Dan mungkin orang pun akan mengartikan hal yang berbeda, cinta dan ridha. Namun bagi kalangan ulama sufi, mereka pernah mengupas tentang makna ridha dan juga cinta. Di antaranya pernah dikatakan oleh sayyidnya para ulama sufi bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini kan Sayyidus Sufi atau Sayyidul Ta'ifah, gelar beliau namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini sayyidnya ulama sufi, Sayyidul Ta'ifah, Sayyidus Sufi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau pernah ditanya orang, wahai Syekh Junaid Al-Baghdadi, apa makna daripada mahabbah dan ridha? Orang bertanya kepada beliau, apakah ada perbedaan antara cinta dan juga ridha? Lalu dijawab beliau, laisar ridha wal mahabbah kal khaufi war raja. Laisar ridha wal mahabbah kal khaufi war raja. Fa innama halani. Fa innama halani
la yufariqani al-'abda fid dunya wal akhirah. Ketika Imam Junaid ditanya tentang cinta dan ridha, beliau katakan bahwa bukanlah ridha dan cinta itu seperti khauf dan raja, seperti takut dan harap. Beda. Karena kan kalau khauf, takut, raja, harap. Jadi jangan disamakan, kata beliau, antara cinta dan ridha itu seperti khauf dan raja, sifat khauf dan sifat raja. Fa innama halani, hanya saja cinta dan ridha itu, kata beliau, ialah dua keadaan. Namun meskipun dua keadaan, la yufariqani, keadaan yang tidak akan terpisah keduanya. Di mana ada cinta, di sana ada ridha. Di mana ada ridha, di sana ada cinta. Halani la yufariqani, dua keadaan yang selamanya akan berpisah akan seorang hamba di dunia wal akhirah, baik dalam dunia maupun di akhirat. Jadi ada ikatan kuat antara cinta dan juga ridha. Bahkan kata Imam Ghazali, mahabbah ini paling tinggi tingkatan spiritual seseorang. Mungkin kita menganggap kebanyakan orang makrifah itu yang paling tinggi. Padahal kata Imam Ghazali bukan makrifah, namun mahabbah yang paling tinggi. Itu kenapa kata ulama sufi, mereka selalu punya slogan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya ridhamu ya Allah yang aku cari. Ridha, dan karena mahabbah ini dan ridha dua keadaan yang ada terpisah. Imam Ghazali kenapa mengatakan mahabbah lebih tinggi pada ma'rifah? Karena kata Imam Ghazali, ma'rifah ini kenal, mahabbah itu cinta. Tidak setiap orang yang kenal itu pasti cinta. Namun setiap orang yang cinta pasti sangat kenal. Nah ini kenapa mahabbah itu kedudukannya lebih tinggi pada ma'rifah. Karena ma'rifah ini kenal, sedangkan mahabbah itu cinta. Nah, ada setiap orang yang kenal pasti cinta, namun setiap orang yang cinta pasti amat sangat mengenali orang yang dicintainya. Nah, inilah perbedaan mahabbah dan juga ridha. Nah, mereka selalu mencari ilahi anta maksudi wa ridhaka, ridha dicari mereka. Para tokoh-tokoh sufi tidak memikirkan lagi akhirat, tidak memikirkan lagi surga. Yang mereka pikirkan apa? Bagaimana mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ridha ada cinta, dalam cinta pun ada ridha. Halani la yufariqani al-abda fid dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ridha ini sebagian ulama sufi ada membagi 3 bagian. Sebagaimana ikhlas di minggu kemarin juga ada 3 bagian. Ikhlas di minggu kemarin kita bahas ada 3 bagian ikhlas. Pertama, ridha dengan ketuhanan Tuhan. Ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Itu ridha yang pertama. Ketika seseorang ridha Allah sebagai Tuhannya, itu sudah masuk ke dalam ridha, bagian ridha yang pertama. Dia ridha, dia menjadikan Allah itu semata-mata orang yang disembahnya. Dia benar ridha apapun yang Tuhan tentukan untuk dia. Itu ridha Allah sebagai Tuhan. Dalam hadis Imam Muslim, dzaka ta'mal insan man radiya billahi rabba wa bil islami dinabi Muhammadin rasulah. Kata Imam Muslim, orang itu akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan jika dia ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, ini ridha dengan ketuhanannya Tuhan, ridha dengan Rabb Allah sebagai Tuhan. Itu ridha yang pertama. Ada lagi ridha, pengertian ridha yang kedua bagi sebagian ulama sufi mengartikan ridha dengan qada dan qadar yang Allah tentukan untuk dia. Dia ridha dengan segala apapun yang Allah gariskan untuknya. Dia ridha
dengan apapun yang telah Allah takdirkan untuknya. Baik takdir baik, apapun takdir jelek. Dia ridha. Apapun yang Allah telah tentukan untuknya. Ini ridha terhadap ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Ini tingkatan yang kedua. Bagian pengertian yang kedua ialah ridha dengan segala ketentuan Allah. Mungkin di antara kita bingung, kenapa ada orang yang ridha dengan segala ketentuan Allah, baik buruk. Karena kalau ridha dengan kebaikan Tuhan itu banyak manusia. Namun kalau ketika seseorang ridha dengan takdir yang tidak baik, ini kalau kita persentasi mungkin sangat sedikit dari yang sedikit. Kenapa orang itu bisa ridha dengan segala ketentuan Allah, baik dan buruknya? Di antaranya orang bisa demikian kalau orang itu bisa meresapi makna surah Al-Baqarah 216. Al-Baqarah ayat 216. Orang kalau memahami ayat ini, mau sepahit apapun takdirnya, dia pasti akan ridha. Apa ayat tersebut? Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an. Kerap kali, sering kali kita membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan seringkali pula kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Orang kalau selalu mengembalikan kejadian tersebut kepada ayat Al-Baqarah 216, dia akan mendapatkan rasa tenang dan juga senang. Rasa tenang dan juga senang. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu yang tidak baik untuknya, dia kembalikan, oh ini mungkin terbaik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun secara zahirnya tidak baik untuk diriku. Kalau apapun yang terjadi dikembalikannya ke ayat 216, akan Allah berikan sifat tenang dan juga senang apapun yang telah Allah takdirkan untuknya. Al-Baqarah 216. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, ridha dengan ridhanya Allah. Ridha dengan ridhanya Allah. Seperti apa ridha dengan ridhanya Allah ini? Ialah ketika seseorang itu tidak memikirkan lagi keridhaan dirinya. Yang dipikirkannya hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berpikir lagi tentang kesenangan dirinya, keridhaan dirinya, kenyamanan dirinya. Dia hanya memikirkan bagaimana Allah ridha kepadanya. Contohnya sederhana. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat cinta dengan hambanya yang bangun malam, yang ketika hamba-hambanya lain tidur nyenyak. Ketika Allah cinta demikian, meskipun tubuhnya sakit, tidak nyaman, dia paksakan tetap bangun malam. Kenapa? Dia tidak memikirkan lagi kenyamanan dirinya, yang dipikirkannya bagaimana Allah Ta'ala ridha. Ini ridha dengan ridhanya Allah. Karena ada sebuah ungkapan ulama sufi yang sangat bagus dan penuh dengan makna. Apa kata ulama sufi? Kullu ma yaf'alul mahbub mahbubun. Kullu ma yaf'alul mahbub mahbubun. Kata sebagian ulama sufi, kullu ma yaf'alu mahbub, setiap sesuatu yang dilakukan oleh orang yang dicintai, mahbubun, pasti akan disukai. Setiap sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang dicintai pasti akan disukai. Di sini dulu ada pertanyaan.